Halo, semangat pagi Akang dan Teteh. Maka kita lanjut sekarang bagian esai karena pilihan ganda sudah selesai. Nah, untuk esai yang nomor pertama, dalam sebuah keluarga, seorang istri mempunyai ciri fenotip berlesung pipi dan lidah dapat menggulung. Sementara itu, suaminya mempunyai ciri fenotip tidak berlesung pipi dan lidah dapat menggulung gitu. Nah, ini sudah disediakan juga ya di soalnya itu sudah ada genotipnya. Berarti ini C besar artinya dominan. Nah, di sini ada C besar berarti sifat yang tampak adalah sifat dari dominannya. Dominannya apa? Berlesung pipit. Lalu T juga ada dominannya. Nah, ini kan tati ya kita bacanya karena T besar T kecil. Nah, ini juga sifatnya dominan, maka lidah dapat menggulung ini dominan. Nah, oke. Di sini cici tidak ada dominannya, berarti bisa dilihat bahwa suaminya tidak berlesung pipit ya. Tidak berlesung pipit. Ini tidak, kata tidak di sini di garis bawahi. Lalu T besar T kecil atau tati. Berarti lidah dapat menggulung. Artinya kita sudah tahu ya bahwa T besar ini lidah dapat menggulung, C besar itu berlesung pipit. Oke, kita langsung saja ke persilangannya gitu ya. Yang pertama, kita catat dulu fenotip dari kedua orang tuanya. P1 tadi disebutkan bahwa ibunya itu berlesung pipit, kita singkat saja ya, berlesung, dan juga lidahnya dapat menggulung tadi ya, menggulung. Sementara suaminya itu tidak berlesung, kita tulis tidak lesung aja ya. Tapi lidahnya dapat menggulung. Genotipnya sudah diberitahu di soal. Jadi kita tinggal tuliskan saja. Genotip dari P1-nya adalah ca, ci, ta, ti ibunya, dan bapaknya adalah ci, ta, ti. Kalian hati-hati ya dalam menulis C kecil sama C besar. C besar berarti jaraknya sama dengan T besar nih, atas dan bawahnya. Sementara C kecil jaraknya itu sama dengan garis yang T kecil ini loh. Nah, jadi jangan sampai keliru, karena nanti saya dalam memeriksanya biar tidak kebingungan dan saya benarkan. Kalau misalkan kalian salah, itu akan mengurangi skor yang sangat banyak nantinya ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Poin A yang ditanyakan adalah gamet dari kedua orang tuanya. Nah, di kelas kita tuh sudah belajar ya tentang bagaimana cara mencari gametnya. Kita tinggal pisahkan saja C-nya, nanti digabungkan dengan T-nya gitu. Kita coba di sini bagaimana cara pisahkannya. Gamet dari P1. Ca dengan Ci dipisah, Ta dengan Ti juga dipisah. Kita gabungkan. Nah, ini gamet dari ibunya ya, gamet dari ibunya. Gamet dari ibu di sini ca bergabung dengan ta, yang ini ci bergabung dengan ta. Ingat ukurannya ya. Ca bergabung dengan ti, ini ci bergabung dengan ti. Kemudian kita sekarang cari gamet dari bapaknya. Gamet dari bapaknya. Ci dengan ci, kemudian ta dengan ti. Oke, kita buat, kita pisahkan, dan kita gabungkan dengan T-nya ya. Oke, ini ci dengan ta, ini ci dengan ti, ini ci dengan ta, dan ci dengan ti. Oke. Nah, jadi gametnya sudah bisa diketahui ya. Telusuri terlebih dahulu. Ini kan cita, ini citi, ini citi. Berarti hanya ada dua gametnya. Maka gamet bapaknya hanya ada ci, ta,
dan juga ci, ti. Oke. Sementara gamet ibunya ini nggak ada yang sama ya. Gamet ibunya ada cata, cata, lalu ada cita, ada ci, ini koma ya, cita, lalu ada cati, cati, lalu ada citi, citi. Oke, terjawab nih yang bagian A ya. Bagian A-nya sudah terjawab. Ini kalau ngomongin tentang gamet bapak ibunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan poin kedua. Buatlah tabel persilangan dari keduanya. Tabel persilangan. Gamet sudah dapat, kita tinggal ke tabel persilangannya. Nah, oke. Bagaimana cara membuat tabel persilangannya? Kita tulis kembali gamet dari bapak ibunya. Ini karena gamet ibunya yang banyak, ada 4, maka kita tulis ibunya dulu aja nih. Nah, oke. Ca, ta, ada ci, ta, ada ca, ti, dan juga ada ci, ti. Nah, sementara gamet bapaknya ada ci, ta, dan juga ci, ti. Oke, tinggal kita buat tabelnya nih. Tinggal gabungin saja dari atas dan samping. Ca dengan ci, maka ca, ci, ta dengan ta, ta, ta. Kemudian ini atasnya ci, sampingnya ci, maka ci, ci. Atas ta, samping ta, ta, ta. Atas ca, samping ci, atas ti, samping ta, ta dulu, ta, ti. Atas ci, samping ci, maka ci, ci. Atas ti, samping ta, maka ta, ti. Oke. Atas ca, samping ci, ca, ci. Atas ta, samping ti, maka ta, ti. Atas ci, samping ci, ci, ci. Atas ta, bawah samping ti, ta, ti. Atas ca, samping ci, ca, ci. Atas ti, samping ti, ti, ti. Atas ci, samping ci, ci, ci. Atas ti, samping ti, ti, ti. Oke, tabel persilangan sudah selesai. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, tentukan apa saja fenotifnya. Dan yang D, tentukan apa saja genotifnya. Jangan ketukar ya antara fenotip sama genotip. Fenotip itu yang bisa diamati, genotip itu nggak bisa diamati. Jadi fenotip ini justru yang ditanya adalah yang lesung pipi tidak menggulung atau lesung pipi yang dapat menggulung, dan itu ya. Nah, tapi emang lebih gampang kita cari yang genotipnya terlebih dahulu gitu. Jadi kita kerjakan yang nomor D dulu justru. D baru nanti kita kerjakan yang C ya. Oke. Untuk itu, untuk yang D, biar kita gampang nih lihat sih di kotaknya. Nah, ini ada cacitata ya. Cacitata kita tulis genotip yang ada, genotip dari F1 atau keturunan 1. Caci tata, lalu ada caci tatanya udah ya, kita agak coret dulu. Lalu ci tata. Oke. Lalu apa lagi? Ada ca, ci, ta, ti. Coret lagi. Ada cici tati. Cici tati. Belum ada kan ya? Cici tata yang ada tadi. Oke. Ci,
citati. Oke. Ada lagi kah? Cacitati. Cacitati tadi sepertinya sudah ada ya. Nah, ini cacitati ya. Cacitati, maka ini sudah ada. Ini tinggal kita tandai aja bahwa ini ada dua gitu ya. Cicitati, cicitati juga sudah ada ya tadi ya. Nih cicitati berarti ada dua juga. Oke. Cacititi belum ada ya. Cacititi, oke. Kita teruskan lagi cacititi. Caci titi, kemudian cicititi ya. Cicititi belum ada kan ya. Nah, titi. Oke. Jadi, kalau ditanya genotipnya apa saja, genotipnya ada cacitata, ada cicitata, ada cacitati, ada cicitati, ada cacititi, ada cicititi. Nah, jadi genotipnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, oke, jenis genotipnya. Kalau yang ditanya genotipnya ada berapa aja gitu. Lanjut, kita baru yang tadi saya bilang bahwa dari sini nanti kita bisa cari fenotipnya ada apa saja gitu loh. Nah, kita cari ini kalau dari tabel karena sempit, sebenarnya lebih bagus dari tabel. Cuman karena sempit, saya nanti ngejelasinnya susah karena kalau mau nulis di bagian-bagian kotak-kotak yang ini susah untuk nulisinnya. Nah, jadi saya tulisinnya di sini ya, di bagian yang sini yang sudah. Oke. Cacitata berarti ada ca-nya, maka ini berlesung berarti ya. Lesung. Berlesung. Ada tanya berarti menggulung ya, lidahnya bisa menggulung. Sementara cicitata, cici ini berarti tidak berlesung. Tidak berlesung, kita singkat ya, tidak berlesung. Tatanya berarti menggulung ya, menggulung. Terus kemudian ada caci, caci berarti berlesung. Tatinya menggulung. Kemudian ada cici tidak berlesung. Tatinya menggulung. Nah, ini sama nih. Jadi si lesung menggulung nih ada 1. Ini juga lesung menggulung ada 2. Sementara yang tidak berlesung menggulung ini ada 1, ada 2 gitu ya. Oke. Belum ada lagi yang sama ya. Nah, cacititi, ca-nya berarti berlesung. Titinya artinya tidak menggulung, tidak menggulung. Belum ada ya yang sama. Sementara ini cici tidak berlesung dan tidak menggulung. Ini karena nulisnya di handphone jadi susah ya untuk bagusnya, jadi kalian harap maklum saja. Ini sendirian nih, yang berlesung tidak menggulung belum ada sebelumnya, jadi kita tandai saja. Sementara yang ini tidak berlesung tidak menggulung, ini kita tandain gini saja. Oke.
Gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang bagian C, jadi kita karena tadi kita jawab yang D duluan, maka C-nya kita jawab di sini. Oke. Jadi yang pertama ada yang berlesung pipi, lidah menggulung, ada yang tidak berlesung pipi, lidah menggulung. Tadi ada yang tidak berlesung, ada yang berlesung tidak menggulung. Kita lanjut. Dan terakhir, tidak berlesung pipi dan lidah tidak menggulung. Nah, supaya gampang untuk menjawab soal selanjutnya, ini kita sambil melihat dari tabelnya, sambil melihat jumlahnya. Nah, ini tadi genotipnya sudah ya. Kalau 2 tadi kita tulis. Ini 1, ini 1 ya. Yang ini Cici Tata 1, terus ini 2. Nah, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 1. Oke. Supaya apa? Supaya nanti bisa gampang untuk menjawab soal yang selanjutnya gitu ya. Nah, berarti untuk yang berlesung pipi dan lidah dapat menggulung ini kan ada ini nih yang lope-lope ini ada 2 ya. Berarti jumlahnya 1 ditambah 2 gitu. Jadi lesung menggulung 1 ditambah 2. Kita ingat lesung menggulung 1 ditambah 2, maka kita tulis di sini 1 ditambah 2. Jadinya 3 ya. Oke. Yang tidak berlesung pipi, lidahnya menggulung. Tidak berlesung pipi, lidah menggulung. Berarti ini ya, yang garis 2 nih. Ada 1, ada 2. Berarti jumlahnya 3 ya. Tidak berlesung, lidah menggulung. Itu, tidak berlesung, lidah menggulung. Lalu yang berlesung pipi, lidah tidak menggulung. Berlesung pipi, lidah tidak menggulung. Yang bintang ini ya, berarti cuma ada 1. Cuma ada 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian yang terakhir, tidak berlesung pipi, lidah tidak menggulung. Tidak berlesung pipi, lidah tidak menggulung nih yang tandanya panah nih, cuma 1. Berarti kita tandain di situ jumlahnya cuma 1. Oke. Supaya apa? Supaya gampang nanti untuk menjawab soal yang selanjutnya, gitu ya. Oke. Lalu kita cek yang bagian E dengan F gitu ya. Bagian E dulu. Tentukan persentase rasio fenotip keturunannya. Persentase perbandingan gitu ya. Jadi memang dilihat persennya saja. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dari tabel persilangan tadi ada berapa jenis anaknya. Di sini tuh ada 1, ada kita hitung kotaknya nih 1, di sini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, ada 8 ya. Berarti nanti pembilangnya ada 8. Oke. Ini supaya enak nih ngelihatnya, jadi kita kiri kanan. Maka untuk mencari persentasenya kita ini sekarang kan E ya, bagian E ya. Kalau cari persentasenya berarti 3 dari 8 dikali 100% gitu. Oke. Berarti 300 dibagi 8%. Kalau kalian tidak ada waktu untuk menghitungnya, 300 dibagi 8, kalian tulis 300 per 8% juga sudah benar ya. Tapi kalau misalkan emang lebih bagus lagi, kalian sudah hitung jadi 37,5
persen gitu misalkan. Lalu bagian yang kedua, kita lihat yang tidak berlesung pipi dan lidah bisa menggulung, jumlahnya sama, 3 juga gitu ya. Dalam perhitungannya juga sama, 3 dari 8 dikali 100% sama dengan 300 dibagi 8%, yaitu 37,5%. Oke. Lalu bagian yang ketiga, berlesung pipi, lidah tidak dapat menggulung. Jumlahnya ada berapa? Ada 1 gitu ya. Oke, tinggal kita tuliskan lagi. Oke, yang berlesung pipi, lidah tidak menggulung tadi jumlahnya 1. 1 dari 8 dikali 100% sama dengan 100 dibagi 8%, 12,5%. Oke. Lalu yang terakhir, tidak berlesung pipi, lidah juga tidak dapat menggulung. Jumlahnya juga tadi kita sudah hitung 1 ya. Nah, ya, oke. Satu dari 8 dikali 100% sama dengan 100 dibagi 8%, yaitu 12,5%. Nah, persentase untuk soal poin E ya, sudah ada 4 jenis tadi dan persennya sudah dihitung. Oke. Lalu sekarang kita ke poin terakhir, yaitu poin F. Tentukan persentase ya, ini salah ketik ya. Persentase rasio genotif keturunannya. Nah, genotif tadi kan yang tidak bisa diamati ya. Genotifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, jumlahnya ada 1, 2, 2, 1, 1. Oke, kita rapikan terlebih dahulu ya. Caci, Tata, ada berapa tadi? Ada 1 ya. Lalu Cici Tata ya. Cici Tata ada 1 juga. Kemudian Caci Tati ya tadi. Caci Tati. Caci Tati ada 2. Lalu Cici Tati ada 2 juga. Lalu Caci Titi ya. Caci Titi ada 1. Tinggal Cici Titi ada 1 juga. Oke. Ini setelah kita rapikan tadi ya, dari tulisannya tadi, kita rapikan supaya nggak keliru ya. Jadi inilah untuk menjawab soal poin F ya. Oke, nah kalau tadi sifat fenotif ada 4, genotifnya nih ada 6 ya. Jadi lebih banyak genotifnya. Di sini kita sudah ada jumlahnya. Ini jumlahnya 1 dari 8 kan ya. Maka kita bisa buat persentasenya 1 dari 8 dikali 100%, yaitu 100 dibagi 8%. Berapa tadi?
Ada 12 tadi ya, 12,5 ya. 12,5%. Kemudian yang cicitata sama 1/8 dikali 100% sama dengan 100/8% sama dengan 12,5%. Dan yang cacitati ada 2/8 dikali 100% sama dengan 200 dibagi 8%, yaitu 25%. Sama yang cicitati ya, cicitati juga ada 2 tadi kita udah hitung, maka cicitati ini 2/8 dikali 100% sama dengan 200 dibagi 8% sama dengan 25%. Kita lanjut. Cacititi ada 1, berarti 1/8 ya, 1/8 dikali 100% sama dengan 100 dibagi 8% sama dengan 12,5%. Lalu yang terakhir ada cicititi. Cicititi juga ada 1/8 kali 100% sama dengan 100 bagi 8%, yaitu 12,5%. Selesai. Jadi kesimpulannya, tadi kita sudah menentukan, ini memang agak berantakan ya, karena biar bisa lihat yang papannya lagi gitu loh. Ya, misalkan nih fenotipnya dulu kita cari, lalu genotipnya. Dari genotif dapat gamet. Yang pertanyaan A itu ada gametnya. Gametnya sudah kita cari. Lalu pertanyaan yang B minta tabel persilangannya. Tabel persilangannya kita tinggal gabungkan dari gamet ayah sama ibunya. Lalu pertanyaan yang C, karena yang ditanya fenotip duluan, tapi gampangnya kita nyari genotip duluan gitu, biar nggak ribet. Maka kita cari C-nya ada di bawah, sifat fenotipnya ada di bawah, sementara genotipnya ada di atas gitu. Lalu yang E kita cari persentasenya, persentase dari yang tadi yang fenotipnya, lalu persentase dari yang genotipnya gitu. Selesailah sudah nomor 1 esai. Lalu kita lanjut untuk yang nomor 2. Orang wanita karier membawa gen hemofilia menikah dengan laki-laki normal. Nah, itu kita harus buat dulu wanita karir nikah sama laki-laki normal. Oke ya. Wanita karir nikah sama laki-laki normal. Maka genotip dari P1 tadi perempuan karir ya. Perempuan karir berarti dia membawa genotip H hemofilia. Nih ya, karir. Dia menikah dengan laki-laki normal. Laki-laki normal berarti X dan Y saja. Sementara wanita karir berarti X hemofili, XH sama X gitu ya. Maka gametnya yang ditanya yang pertama ya, itu poin A sama kayaknya yang ditanya gametnya. Maka gametnya ini tinggal kita pisahin, ada XH, ada X normal. Sementara bapaknya atau yang jantan, nah ini yang betina, sip. X normal sama Y normal gitu. Maka kita coba cek pertanyaan yang A.
Tentukan gamet kedua orang tuanya. Oke, sudah ada ya. Lalu buatlah tabel persilangannya, sama ya kayak pertanyaan nomor 1 esai ya. Oke, kita jawab dulu satu persatu. Oke, gamet bagian A, gamet. Gamet dari ibunya. Gamet ibunya X hemofili dan X normal. Sementara gamet dari bapaknya adalah X normal dan Y normal. Oke. Lalu yang B, tabel persilangan. Ini lebih gampang nih daripada nomor 1 tadi ya. Ya, kita tinggal gabungin saja. Gabungin tuh. Antara gamet jantan ada X dengan Y, dan gamet betina ada XH, ada X normal. Sip. Kita kotakin dulu. Sip. Oke, kita gabungkan antara XH sama X. Kiri samping atas XH sama X. Kalau yang bawahnya X gabung dengan X jadi XX. Ini XHY dan ini X normal dan Y normal bergabungannya. Tabel persilangan udah, yang ditanya apa lagi? Nah, yang ditanya kita cek lagi pertanyaannya. Yang C, apa saja fenotip dari anak-anaknya? Ada XHX, laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, oke. Perempuan. Hemofilia atau enggak? Enggak ya, karena cuma satu yang rusak ya. Perempuan satu. Perempuan apa tuh? Perempuan carrier ya, carrier. Terus yang kedua, perempuan apa lagi nih tadi yang di bawah nih? Ada XX normal ya, perempuan normal ya. Perempuan normal. Lalu XHY, XHY ini nih. Ada XHY, XHY ini berarti laki-laki ya. Laki-laki hemofili karena X-nya rusak. Lalu X normal, Y normal itu berarti laki-laki normal ya. Laki-laki normal ada 4 berarti. Maka bagian C ini tadi ada 4 jenis, yaitu perempuan carrier, perempuan normal, laki-laki hemofilia, laki-laki normal. Ada 4 jenis, di mana masing-masing jumlahnya 1. Ini 1 kan. Perempuan normalnya 1, laki-laki hemofilinya 1, laki-laki normalnya 1. Oke. Lalu kita ke pertanyaan bagian D, yaitu nanya ada berapa genotipnya. Ada X, HX, ada XX, perempuan normal, ada XHY, ada XHY, dan ada XY normal. Oke. Jadi untuk menjawab soal poin D tadi yang sudah kita rapikan, ada XHX atau wanita carrier tadi, ada X normal dengan X normal, perempuan normal, ada XHY yaitu laki-laki hemofilia tadi, dan juga ada X normal Y atau laki-laki normal, dan masing-masing jumlahnya adalah 1, 1, 1, dan 1. Lalu kita ke pertanyaan poin E. Tentukan persentase rasio fenotip keturunannya. Nah, kalau untuk kelainan genetik ini yang ada di gonosom, ada di kromosomnya, kromosom kelamin. Jadi kita memisahkan persentasenya itu di antara laki-laki dengan perempuan gitu. Jadi kita harus pisahkan antara laki-laki sama perempuan. Jadi tadi kan ada perempuan ya, ada perempuan dua jenis tadi, ada laki-laki ya. Perempuan tadi ada yang satu carrier,
Kita menghitungnya persentasenya cuman dilihat perempuannya doang. Jadi 1/2, bukan dari 4, kawan-kawan. Nah, ini dikali 100%. Kenapa 2? Karena perempuannya cuma 2. Kita lihat lagi di bagian tabel persilangannya. Nih, perempuannya yang pertama carrier, yang kedua normal. Jadi cuma 2 ini aja yang dihitung. Jadi kalau ngitung yang perempuan, cuma ngitung perempuannya aja. Kalau mau hitung persentase laki-laki, dihitung laki-lakinya aja. Jadi dipisahin ya teman-teman ya. Jadi perempuan carrier ini bukan 1/4, tapi 1/2. Karena 1/2. 1 perempuan carrier, satunya normal gitu. Jadi di sini teman-teman tulisnya 1/2 atau 1/2, yaitu berarti 100 dibagi 2%, yaitu 50%. Lalu perempuan normalnya itu juga ada 1/2, teman-teman, bukan dari 4 ya, karena yang 2 lagi laki-laki. Maka 1/2 kali 100%, 100 dibagi 2%, yaitu 50%. Oke. Yang laki-laki juga sama. Tadi tuh laki-laki ada yang laki-laki hemofili itu 1/2, karena perempuannya nggak dihitung. Sekali 100% sama dengan 100 dibagi 2% sama dengan 50% gitu. Satu lagi, laki-lakinya apa tadi? Iya, laki-laki normal. Laki-laki normalnya ada 1 dari berapa? Iya, dari 2. Jadi perempuannya nggak dihitung, kan terpisah gitu. 100 dibagi 2% sama dengan 50%. Gitu kawan-kawan. Oke, kita ke soal nomor terakhir, poin terakhir yang ditanya persentase dari si genotifnya ya, yang bagian F. Bagian F tuh persentase dari genotif. Ini juga dibagi 2, laki-laki dan perempuan. Perempuan tadi ada yang genotifnya XHX, yang carrier ya. Yang XHX tuh 1/2 dikali 100%, maka 100 dibagi 2%, yaitu 50%. Sementara satu lagi perempuannya adalah normal X dengan X, maka 1/2 dikali 100%, maka 100, iya tulisannya, bagi 2% sama dengan 50%. Nah, berlanjut kita ke yang laki-laki. Tentu ada yang XHY, itu ada laki-laki hemofili. 1/2 dikali 100% sama dengan 100 dibagi 2%, yaitu 50%. Sementara satu lagi laki-lakinya X normal, Y normal. 1/2 dikali 100% sama dengan 100 dibagi 2% sama dengan 50%. Selesailah sudah. Semangat kalian untuk sumatif. Terima kasih.